Oke, teman-teman semua, kali ini saya akan coba apa istilahnya merepair atau memperbaiki satu buah unit proyektor ya. Ini merek Vivitech. Ini kondisinya mati total awalnya ya. Jadi ketika dihidupkan tidak terjadi apa-apa. Sebelum kita cek, kita akan coba dulu hubungkan ke listrik dan betul mati total atau gimana. Oke, ini udah saya hubungkan ke listrik. Kalau kita lihat indikator di tombol powernya tidak ada LED menyala, standby gitu. Ini saya pijit-pijit tidak ada respon juga. Ini kemungkinan kalau kondisi seperti ini pasti di bagian power supply. Kita akan coba cek dulu, kita bongkar. Kita udah bisa support board atasnya dan terlihat ini adalah blok power supply-nya di bagian bawah ini. Pertama kita akan coba ukur dulu fuse yang di sini, apakah fuse-nya mati akibat short atau bagaimana. Kita coba dari input AC-nya dulu sini, dan tidak terhubung. Jadi kemungkinan bisa dipastikan ini ada yang short di bagian inputnya, entah fuse atau apa. Baik, kita akan coba dulu board ini, board power supply-nya, untuk memudahkan kita pada saat melakukan pengukuran. Sekarang kita akan fokus di bagian blok power supply-nya ini aja dulu. Kalau saya pelajari dari sirkuit ini, kemudian masuk dari blok AC ini ke bagian filter ini, MI filter dari AC, dan ini ada kapasitor mungkin untuk pengendalian tegangan spike, bagian dari MI filter ini, induktor dan kapasitor. Dan di sini ada macam thermal fuse atau PDR, dan lalu masuk ke bagian dioda bridge untuk diubah menjadi arus DC ya. Kita akan coba ukur dulu si fuse ini, apakah dia hidup atau mati ya. Ini kaki fuse nya ini, dan ternyata betul open. Ini tidak terhubung, artinya fuse ini memang bakar. Baik, kita akan coba copot dulu fuse nya dari PCB. Oke, kita akan ukur lagi, dan betul mati fuse nya. Nah, jadi bisa dipastikan ketika fuse ini rusak bisa diakibatkan karena ini ada short rangkaian atau memang istilahnya beban berlebih. Nah, kita akan coba lakukan pengukuran dulu, dimulai dari pengalaman saya sih jarang rusak di bagian MI filter ini ya. Maka kita akan lanjutkan di bagian dioda bridge ini, apakah short atau tidak. Ini kaki dioda bridge-nya, outputnya adalah kedua sisi ini ya, yang ujung dengan ujung. Kalau yang tengah itu untuk input AC biasanya. Ini yang outputnya yang DC nya. Sesudah fuse ini dia tidak ada yang short ya, di input juga tidak ada yang short, di output juga tidak ada yang short. Nah, biasanya dari output ini masuk ke elko ya, elko untuk bunyi arah ya, tentunya untuk filter. Jadi kalau saya lihat outnya itu ini ya, kemungkinan ini adalah kapasitor bank si primer ya. Betul, ini 450 volt 120 mikrofarad kapasitasnya. Hampir bisa dipastikan ini ada elko bagian hot area atau primer. Di elko ini tidak ada yang short. Selanjutnya saya akan mengetes dulu dengan cara membypass si fuse ini. Ini akan saya jumper, kemudian saya akan dikasih input tegangan, tapi dengan cara
akan di seri dulu beban lampu 100 watt ini ya, seperti ini. Jadi kalau misalnya dia nge-short, maka lampu ini akan menyala gitu ya. Saya akan coba hubungkan dulu si fuse ini. Ini ada jalurnya. Kelihatan tidak? Nah, jalur ini, jalur fuse ini akan saya coba jumper disambungkan untuk membypass fuse ya. Sudah bisa dilihat, ini udah saya jumper sekarang fuse-nya. Bisa dilihat. Ini input dari AC akan saya hubungkan ke sini. Seperti yang saya bilang, lampu ini saya sudah seri dulu dengan lampu 100 watt untuk memudahkan kita mencari tahu jika rangkaian primer ini nge-short, maka lampu ini akan terhubung langsung dan akan menyala. Dan ini input AC-nya saya coba colokkan. Ya, barusan dia ada nyala sebentar, itu artinya pada saat awal hidup dia ada beban dulu karena kapasitor masih kosong, dia ada beban makanya dia menyala. Nah, kemudian ketika kapasitor sudah mulai terisi tegangan listrik, otomatis dia bebannya menjadi kecil sekali dan lampu ini padam. Seperti itu. Artinya, ketika lampu ini padam, di bagian primer ini tidak ada short tegangan. Saya nggak tahu apakah fuse ini mati karena ada over tegangan atau konslet atau apapun, ada kesalahan dari human error atau seperti apa saat dulunya bekerja, atau bisa jadi memang ada di bagian sekunder rangkaian power supply di bloknya atau lampunya atau apa dia nge-short sehingga beban kerja power supply ini over dan fuse-nya mati seperti itu. Kita akan coba lakukan pengukuran kepada komponen-komponen aktif seperti MOSFET yang untuk mendrive trafo atau induktor di rangkaian power supply ini. Saya matikan dulu. Tapi sebelum itu kita coba lakukan pengukuran tegangan di primernya berapa volt. Saya nyalain lagi. Biasanya tegangan di primer kapasitor itu sekitar 320 volt. Itu didapat dari tegangan AC 220 volt dikali akar 2 atau 1,414 akan didapat sekitar 320 volt. Ini saya bilang tadi kapasitor ini adalah bank kapasitor primer. Ini didapat 322 volt, 8. Artinya udah sesuai dengan referensi yang tadi saya bilang 320 volt. Artinya ini tegangan normal. Ya, ini udah saya dekatkan kameranya. Ini saya ukur di kaki kapasitor primer dari keluaran dioda bridge 322 volt dan normal. Ini di out kaki dioda bridge bersama 321,5 volt. Baik, selanjutnya akan saya coba lakukan pengukuran MOSFET. Ini saya cabut dulu tegangannya. Lakukan pengukuran di bagian driver MOSFET apakah rusak atau tidak. Kita tunggu dulu sampai habis tegangannya supaya aman saat kita bekerja. Oke, sambil nunggu tegangan di kapasitor primer habis kosong, kita coba lihat dulu. Kita akan cari MOSFET. Pasti di rangkaian namanya power supply ada komponen MOSFET-nya ya. Dia untuk mendrive si induktor ini dan mungkin ini. Ini aliran primernya. Nah, ini kalau udah lihat dari marking PCB-nya, ini ada tulisan GDS, gate artinya gate drain source, maka bisa dipastikan ini adalah komponen MOSFET. Ini tadi saya lihat nilainya adalah 12 nm 50. Artinya dia 12 ampere 500 volt. Kemudian ada lagi di sini sama GDS, gate drain source. Itu dia berarti MOSFET juga. Dan ini nilainya adalah 12 nm 50 DFV ya. 50 EV. Dia artinya 12 ampere 50 volt. 500 volt. Dan yang berikutnya adalah BYC 5X. Ini adalah dioda penyarah. Dan yang satu lagi UGF 8JT dioda penyarah juga. Nah, lihat simbolnya jelas dioda ya. Nah, ini ada IC di sini dengan nilai 1PC502. Nah, ini kemungkinan ini adalah IC untuk inverternya ya. Untuk PWM-nya.
kita akan lakukan pengukuran dulu di kedua buah MOSFET ini. Kita posisikan ke dioda. Ya, ini ada simbol diodanya. Pertama, di setiap MOSFET itu kita tahu antara kaki drain dengan short itu ada sebuah dioda Schottky, di mana anodanya dari kaki short. Artinya tombol probe positif kita letakkan di kaki shortnya, positifnya ya. Katodanya ada di kaki drain atau pin yang negatif ini. Nah, kalau diodanya ini normal, terukur normal, akan menunjukkan sebuah nilai tegangan diodanya dia di sini. Biasanya sekitar 0,4 sampai 0,6 volt. Nah, betul. Bisa lihat di multimeter ada drop tegangan di 0,515 volt. Artinya dioda Schottky atau recovery di MOSFET ini normal. Nah, kita lalu balikan probe-nya. Jadi negatifnya di kaki short dan positif di kaki drain. Dan ini harusnya nggak boleh terukur nyambung. Ya, tidak terukur nyambung. Itu artinya di antara kaki dengan drain dan short ini normal, bagus. Lalu kita ukur dari gate ke kaki-kaki short dan ke kaki drain. Harusnya ini juga floating, mengambang, tidak tersambung. Ya, betul sekali. Kita balikan probe-nya. Harusnya juga tidak terukur, tidak short. Ya, bagus. Tidak ada. Kalau ini gate ke short, ini ada dioda, ada terukur tegangan, drop tegangan 0,735 volt. Ini karena ada dioda di sini. Dioda biasanya 1N 148. Ini adalah dioda untuk membaspas atau mendischarge tegangan dari PWM gate ke yang di gate ke kaki short ketika si PWM berada di logic low discharge untuk mempercepat proses pengosongannya, begitu ya. Artinya bisa dipastikan MOSFET ini masih bagus. Selanjutnya kita akan ukur MOSFET yang satunya lagi, yang ini, dengan cara yang seperti tadi. Kita ukur diodanya dulu dari kaki drain ke short. Ada terukur 0,541 volt, artinya diodanya masih bagus nilainya. Lalu kita balikan lagi. Oke, tidak terhubung, berarti bagus, tidak short diodanya. Terus dari gate-nya ke drain. Nah, ini ada terukur 1,0 volt. Ini saya nggak tahu itu dari apa. Saya coba ke ohmmeter kan, berapa ohm ini? Oh, 7 mega ohm sih, saya pikir itu aman. Itu bocor di rangkaian aja kayaknya. Bocor di rangkaian, jadi saya pikir bukan short dari komponen. Oke. Berhubung tidak ada yang mencurigakan di rangkaian ini yang MOSFET-nya tidak jebol istilahnya ya, maka saya akan coba hubungkan kembali blok rangkaian power supply ini dengan semua kit di projectornya, dengan menghubungkan dulu fuse ini, dan tentunya dengan menseri dengan lampu 100 watt ini ya. Nanti lihat apakah dia mau bekerja atau tidak. Oke, saya skip dulu videonya. Oke, saya sudah menghubungkan soket-soketnya di dalam tadi, termasuk panel ini atas. Ini posisinya tidak saya pakai kabel power dari sini, tapi dicolok langsung ke bawah ke soket AC-nya tadi di PCB power supply, lalu diseri dengan lampu 100 watt ini. Kita akan coba colokan dan apakah ada kehidupan atau enggak. Ya, ternyata lihat di sini lampu indikator powernya nyala dan lampu LED-nya juga merah menyala. Kita akan coba hidupkan dengan menekan tombol power. Ya, dia berkedip-kedip, ngeblink. Kita tunggu. Dan ngeblink, mungkin dia ngebaca saya mungkin karena fan-nya belum dipasang ya. Saya akan coba
matikan dulu, cabut. Oke. Setelah tadi saya browsing cari informasi mengenai blink LED power ini sebanyak 7 kali, ternyata itu adalah kode bahwa tutup lampu terbuka gitu kan. Nah, saya coba cari-cari di mana sensor itu tersebut yang membaca tutup lampu terbuka, dan ternyata posisinya itu ada di sebelah sini. Lihat ada warna biru. Ini kalau tutupnya ditutup, dia si sensornya ketekan. Nah, saya akan coba menekan sensor ini dengan obeng ini, seolah mensimulasikan bahwa tutupnya memang ini dipasang. Dan kita lihat apakah mampu menghilangkan error blink 7 kali tadi itu. Kita masukkan tombol powernya, kabel powernya maksud saya. Ya, kita lihat tombol power dan ready red, lampu udah nyala. Saya akan coba tekan tombol powernya, hidupkan. Ya, ada suara seperti normal pada umumnya, hidup, tinut-tinut gitu ya, kayak main gamebot. Lalu kita tunggu apakah lampunya mau nyala atau tidak. Ini kondisi masih seperti tadi. Saya bypass si fuse-nya, kalau dikasih input AC dari ini di seri dengan lampu 100 watt ini ya. Terus, ya, ready-nya padam. Ternyata satu dia ngeblink lagi, tapi posisi fan ini nyala. Posisi fan-nya nyala. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dia ngeblink 5 kali. Dan tadi waktu saya lihat data sheet masih ingat, ngeblink 5 kali adalah menandakan lampu error katanya. Nah, error itu apakah lampu mati atau di bawah inverternya, ya saya kurang tahu. Dan mungkin nanti akan saya coba cek di bagian inverter lampu dan lampunya pada video berikutnya. Untuk sementara cukup sekian dulu deh, karena ini waktunya udah lumayan, udah malam juga. Oke, saksikan di video berikutnya.